Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di dalam God's News Channel. Senang sekali saya Elfrianto bisa kembali menyapa saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan pastinya setiap kita hari ini dalam kondisi yang baik, karena Tuhan senantiasa menyertai seluruh kehidupan kita. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini yang Engkau berikan bagi setiap kami, setiap kebaikan yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Terima kasih kami datang menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama pada kesempatan ini memberikan pencerahan bagi kami, memberikan pewahyuan bagi kami, untuk dapat kami mengerti, memahami apa yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kami yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Amin. Nah, kekasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Firman Tuhan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita perlu bertumbuh di dalam pengertian yang benar, pemahaman yang benar. Sebab pengertian kita adalah penentu apakah kita akan menjalani atau melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita dengan cara yang benar ataukah dengan cara yang salah atau yang keliru. Nah, kekasih Tuhan, banyak orang dalam hidupnya memiliki pengertian yang salah. Banyak orang yang sedang ada dalam persimpangan tetapi merasa bahwa mereka sedang ada di jalan yang benar. Banyak orang yang sedang melakukan dosa tetapi mereka merasa bahwa yang dilakukan adalah hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia. Bahkan banyak orang yang sedang melayani ego mereka atau kepentingan mereka, tetapi mereka merasa bahwa mereka sedang melayani Tuhan. Nah, saudara, tentu ini berbicara tentang pengertian yang salah, dan mungkin kita pernah mengalami atau pernah berada pada posisi seperti ini, saudara. Nah, kekasih Tuhan, kenapa kita perlu bertumbuh di dalam pengenalan, atau kenapa kita perlu hidup di dalam pengenalan yang benar akan segala yang kita lakukan hari-hari ini? Karena pengertian yang salah akan membawa kita pada jalan atau tindakan yang salah. Dalam Amsal 14 ayat 12 dikatakan, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Nah, saudara, melakukan segala sesuatu tanpa pengertian sudah pasti akan membawa kita pada hasil yang salah. Dan yang lebih parah dari itu adalah ketika kita menganggap hasil dari perbuatan kita yang keliru itu adalah benar adanya. Nah, demikianlah di dalam hal kita beragama. Jika kita tidak memahami kenapa kita beragama, atau jika kita menjalani agama kita tanpa pengertian, maka kita akan menjadi seperti orang Israel yang digambarkan di dalam Lukas 10 ayat 2 dan 3. Secara kasat mata, kita sepertinya Kristen sejati. Kita ke gereja, kita terlibat dalam pelayanan, kita menyembah, dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, kita tidak sadar bahwa kita juga sedang menghujat Allah. Kita sedang mendukakan Allah. Nah, inilah yang dilakukan oleh sebagian besar orang-orang Israel pada waktu itu. Ya, pada zaman Paulus pun ada begitu banyak orang-orang yang ada di sekitarnya, sepertinya mereka beribadah kepada Allah, tetapi kenyataannya bahwa yang dilakukan mereka adalah hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan.
Nah saudara, tidak jarang orang menjadikan agama itu hanya sebagai sesuatu formalitas. Ketika sesuatu sudah menjadi formalitas, maka yang terjadi adalah yang penting saya ke gereja. Ketika agama sudah menjadi formalitas, maka yang penting saya beribadah, yang penting saya melayani, yang penting saya memberi persembahan dan lain sebagainya. Di gereja mungkin kita bisa angkat tangan, kita mungkin bisa nangis-nangis, kita mungkin bisa bertepuk tangan dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita keluar dari pintu gereja atau ruangan gereja, maka tidak jarang orang Kristen kembali kepada kehidupan yang tidak lagi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Gereja atau agama hanya dibatasi oleh tembok-tembok gereja, dan sepertinya bahwa kita hanya menjadi orang Kristen ketika kita ada dalam ruangan tersebut. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita beragama tapi kita hidup masih kacau balau, masih hobi berbuat dosa, masih hobi kompromi, berarti kita sedang menjalani kehidupan agama yang tidak kita pahami. Yang berikut, kenapa kita perlu memiliki pengertian dalam kita menjalani kehidupan, di dalam kita menjalani keyakinan kita atau iman kita? Karena pengertian yang salah akan menghasilkan kesimpulan dan keputusan yang salah. Ya. Orang yang tanpa pengertian akan hidup di dalam asumsi. Ya, tanpa pengertian akan membuat orang untuk membuat kebenarannya sendiri, sehingga mereka tidak menundukkan diri kepada kebenaran Allah, dan akhirnya menjadi orang-orang yang suka ngotot di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara mungkin ingat di dalam 1 Samuel 13 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Ini adalah kisah Saul ketika Saul dan rakyatnya pada saat itu ada dalam situasi yang terjepit. Ya. Apa yang Saul lakukan? Saul membuat asumsi dalam dirinya sendiri, yang sebenarnya kalau dinilai dari secara manusia, ya mungkin saja benar. Dia menantikan Nabi Samuel yang datang, yang seharusnya datang pada saat itu untuk mempersembahkan korban kepada Allah sebelum mereka berperang. Tetapi karena penantian terhadap Samuel masih belum kunjung tiba, lalu kemudian Saul merasa bahwa sepertinya tidak menjadi masalah ketika saya persembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan. Toh ini juga memuliakan Tuhan. Karena Nabi Samuel pun masih belum juga tiba. Dan apa yang terjadi, saudara? Saul kompromi. Saul membenarkan apa yang ia lakukan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang akan cenderung melakukan sesuatu yang dianggap pantas hanya karena terlihat benar. Memang Saul melakukan sesuatu yang kelihatannya benar, tetapi ujungnya apa yang Samuel katakan? Samuel katakan bahwa perbuatanmu itu bodoh. Kenapa? Karena tidak mengikuti perintah Allah. Perintah Allahnya di mana? Ketetapan untuk mempersembahkan korban pada saat itu adalah bagian daripada tugas Samuel. Tetapi Saul memutuskan untuk melakukannya dengan caranya sendiri karena dipikir bahwa itu baik, makanya dia lakukan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, tidak semua apa yang kelihatan baik bisa untuk kita lakukan. Ketika kita tidak memahami sesuatu, kita tidak terlalu memahami apa yang akan kita lakukan, maka sebaiknya jangan membuat asumsi, jangan membuat keputusan sendiri, lalu kemudian membenarkan tindakan-tindakan yang kita anggap benar karena pembenaran yang kita buat untuk diri kita sendiri. Saudara, poin yang berikut, kenapa kita perlu ada di dalam pengertian yang benar? Karena ketaatan kita tanpa pengertian hanya akan berujung kepada penyesalan.
Nah saudara, pada dasarnya setiap tindakan kita didasari atas apa yang kita pahami. Orang cenderung akan bertindak dari apa yang dia pahami, sekalipun mungkin pemahamannya itu keliru. Ya, di dalam mengaplikasikan kebenaran tidak jarang orang keliru memahami firman Tuhan, dan dampak dari semuanya itu adalah aplikasi yang salah. Nah, kalau aplikasinya sudah salah, tentu akan membawa kepada hasil yang salah. Lalu kemudian karena hasilnya salah, maka yang terjadi adalah penyesalan. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh Saul, saudara. Firman Tuhan catat bahwa sebenarnya kerajaan Saul akan menjadi sangat kuat, akan bertahan dalam waktu yang lama. Namun karena satu kesalahan yang fatal, maka dalam sekejap kerajaan Saul berakhir dan kemudian digantikan oleh Daud. Nah saudara, kita bisa melihat bagaimana dampak daripada ketidakmengertian kita, ketidakpahaman kita di dalam menjalani sesuatu, akhirnya akan berujung kepada penyesalan yang mungkin kita akan sesali seumur hidup kita. Nah, apa yang sedang kita kerjakan hari-hari ini? Pastikan bahwa itu tidak akan membawa kita kepada penyesalan dalam hidup ini. Jangan sampai karir kita berakhir, jangan sampai pendidikan kita berakhir, jangan sampai keluarga atau rumah tangga kita berakhir. Terlebih jangan sampai iman kita berakhir yang kemudian hanya akan menyisahkan penyesalan seumur hidup kita. Oleh karena itu, pastikan kita benar-benar tahu, kita benar-benar memahami apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita jalani, termasuk di dalam iman kita, bahkan di dalam segala sesuatu. Sekolah kita, pekerjaan kita, bisnis, keluarga, rumah tangga, dan lain-lain sebagainya. Supaya kita tidak berakhir di dalam penyesalan seumur hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya setiap kita dikuatkan oleh kebenaran firman yang boleh kita renungkan pada kesempatan ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami pada kesempatan ini. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Biarlah hikmat Tuhan, pengertian daripada Tuhan itu menuntun kami, agar segala sesuatu yang kami kerjakan dalam kehidupan kami hari-hari ini berdasarkan kepada pengertian yang benar. Sebab kami tidak ingin melangkah di jalan yang salah ya Tuhan. Kami tidak ingin hidup di dalam asumsi. Kami juga tidak ingin hidup di dalam penyesalan seumur hidup kami. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kami kembali, agar kami di dalam menjalani segala sesuatu, kami boleh benar-benar mendasarkannya pada pengertian yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Baik, kekasih Tuhan, demikianlah kebenaran Tuhan pada kesempatan ini. Kiranya setiap kita boleh dikuatkan dan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa pada renungan firman Tuhan mendatang, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.